Halo semuanya, selamat datang di channel Albi Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Squid Game episode ke-7. Di episode ke-7 ini kita diperlihatkan tentang para pemain yang memainkan permainan kelima. Dan permainan kelima ini adalah menyeberangi sebuah jembatan kaca yang bisa saja pecah saat mereka melewatinya. Dan apakah para pemain ini bisa melewatinya? Dan kira-kira berapa pemain yang tersisa setelah melewati permainan yang kelima ini? Langsung saja, ini dia alur cerita Squid Game episode ke-7. Episode kali ini diawali dengan para staff yang sibuk mengumpulkan mayat dan termasuk mayatnya Ali dan juga frontman yang sedang sibuk mencari penyusup di pulau ini, yaitu si Junho. Episode ke-7 pun dimulai dengan judul VIP. Para pemain yang baru saja menyelesaikan permainan keempat pun kembali ke ruang para pemain. Dan siapa sangka Hanmi yang sebelumnya dibawa oleh para staf ternyata dikembalikan ke sini dan dia sedang tertidur sangat pulas. Para pemain lainnya pun kaget dengan hal ini karena mereka kira pemain yang tidak mendapatkan pasangan akan tereliminasi. Namun nyatanya malah mendapatkan perlakuan VIP. Di ruangnya frontman, dia mendapatkan telepon dari para VIP. Para VIP pun mengatakan bahwa mereka menikmati permainan ini. Di sini frontman sadar bahwa penyusup yang ada di pulau ini ada di dalam ruangannya. Itu karena biasanya dia meletakkan gagang teleponnya terbalik. Namun saat dia mengangkat tadi, gagang teleponnya berada di tempat yang normal. Sambil mencari, frontman pun mengatakan bahwa dia tahu bahwa penyusup ini adalah polisi. Dia bisa tahu hal itu karena peluru yang dia temukan sebelumnya adalah peluru yang hanya digunakan oleh polisi. Di saat frontman akan menemukan Junho, untungnya ada staf yang memanggil frontman. Staf ini mengatakan bahwa dia menemukan mayat di pinggir pantai. Kembali ke ruangan para pemain. Di sini para pemain ini meratapi nasib mereka karena mereka baru saja mengeliminasi teman paling dekat mereka sendiri di dalam permainan Squid Game ini. Bahkan ada salah satu orang pasangan suami istri yang sebelumnya tidak diajak Sangwoo untuk bermain. Dan pasangan suami istri ini harus membunuh satu sama lain di permainan tadi, dan yang tersisa adalah suaminya. Nah, kita kembali ke frontman lagi. Dia pun pergi ke pantai itu dan menemukan sebuah mayat. Namun mayat ini sudah dimakan oleh beberapa hewan laut, jadi mukanya sedikit terkoyak-koyak gitu, jadi tidak bisa dikenali. Dan di dalam mayat ini ada kartu identitas yang merupakan identitasnya Junho. Ya, benar sekali, mayat ini adalah mayat yang dibuang Junho ke laut di episode pertama. Episode kedua atau pertama, maaf saya lupa. Dan di kamar para pemain, suami dari Pasutri yang selamat tadi mengajak mereka semua untuk berhenti. Karena jika mayoritas dari pemain setuju, maka permainan ini bisa dihentikan kan? Jadi dia pun memohon kepada orang-orang ini untuk berhenti memainkan permainan ini. Namun Sangwoo pun tiba-tiba menghampirinya dan mengatakan jika kita berhenti di sini maka pengorbanan orang-orang yang sudah tiada akan sia-sia. Jadi kita harus tetap melanjutkan permainan ini dan mendapatkan uangnya agar kematian orang-orang itu tidak sia-sia. Sesaat setelah itu akhirnya para VIP pun tiba di pulau ini. Dan ada VIP yang merupakan tuan rumah dari permainan ini. Namun dia tidak mau menemui para VIP lain karena alasan tertentu dan menyuruh frontman untuk menemui VIP lainnya. Para VIP pun disambut oleh frontman dan akan diajak ke suatu ruangan. Dan para VIP ini berbicara dalam bahasa Inggris, jadi mereka bukan dari Korea. Dan di sini Junho pun menguping pembicaraan mereka semua di dalam lemari. Alasan para VIP datang ke pulau ini adalah untuk menyaksikan permainan ini secara live. Karena walaupun di rumah mereka ada TV yang sangatlah besar, namun paling menyenangkan menonton permainan yang sangat menegangkan ini secara langsung. Dan ternyata mereka juga bertaruh pada setiap pemain yang ada di permainan ini. Lalu ada beberapa pelayan yang akan melayani para VIP. Namun di sini Junho pun membegal salah satu pelayan dan mengganti pakaiannya. Tidak lupa juga dia pun merekam menggunakan HP-nya dan menyembunyikan HP-nya itu di dalam lengan kanannya. Tiba-tiba di tengah malam yang sunyi ada staf yang memasuki ruangan para pemain dan membawa kotak peti mati. Ternyata suami dari Pasutri tadi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tentu saja dia sudah tidak tahan dengan permainan yang sangat menyebalkan ini. Dan juga permainan ini sudah merenggut nyawa istrinya sendiri. Tepat setelah itu permainan kelima pun akan dimulai dan para pemain pun dipindahkan ke ruangan lain. Di lain tempat, Junho yang menyamar sebagai pelayan pun memasuki ruangan para VIP. Dan para VIP di sini membicarakan tentang taruhan mereka, siapakah yang akan menang.
Dan frontman juga menunjukkan sebuah replika dari permainan selanjutnya yang merupakan sebuah jembatan yang terbuat dari kaca. Para pemain pun tiba di ruangan serba putih lagi. Di dalam ruangan ini terdapat angka 1-16 karena pemain yang tersisa tinggal 16 orang. Dan banyak dari mereka yang memilih angka di tengah-tengah karena menurut mereka itu adalah angka yang aman. Karena sisa pemain terlalu lama untuk memilih nomor, akhirnya para VIP menyuruh frontman untuk memberi mereka petunjuk. Dan frontman pun mengatakan bahwa angka itu adalah angka untuk urutan kalian bermain di permainan selanjutnya. Mereka pun berebutan untuk mengambil nomor-nomor ini dan akhirnya tersisa nomor 1 dan 16. Di sini Ki-hun bingung akan memilih pilihan yang mana, karena jika memilih pertama nanti dia akan kesusahan karena belum tahu permainan apa ini. Dan jika memilih nomor 16, ada kemungkinan jika permainan ini memiliki waktu. Jadi nomor terakhir bukanlah opsi pilihan yang terbaik. Dia pun akan mengambil nomor 1, namun tiba-tiba ada seseorang yang menyuruhnya untuk bergantian dan dia ingin mengambil nomor 1. Ki-hun pun menyerahkan nomor 1 itu dan akhirnya Ki-hun pun mendapatkan nomor urutan ke-16. Para pemain pun memasuki ruangan permainan kelima dan mereka pun dijelaskan tentang permainan ini. Mereka harus menyeberangi sebuah jembatan yang terbuat dari kaca dan ada dua sisi kaca. Yang satu adalah kaca yang tebal dan tidak bisa pecah walaupun dinaiki dua orang, dan satu lagi kaca yang tipis. Kaca yang akan pecah jika dinaiki oleh satu orang saja. Mereka pun harus menyeberangi jembatan ini dalam waktu kurang dari 15 menit, karena kalau melebihi waktu itu mereka semua akan tereliminasi. Dan bisa dibilang yang paling diuntungkan adalah nomor paling belakang, karena nomor yang pertama adalah nomor yang akan mencoba dahulu, dan mereka harus memilih kaca yang tepat dengan cara hoki-hokian atau gacha. Di tempat para VIP ada VIP yang bertompengkan kucing ataupun leopard. Dia di sini tertarik kepada Junho dan menyuruh Junho untuk duduk di sampingnya sepanjang waktu. Karena VIP lainnya tidak keberatan, akhirnya frontman pun memperbolehkannya. Kembali ke arena permainan. Di sini pemain nomor 1 akhirnya melompat ke lompatan pertamanya dan dia berhasil. Namun di lompatan kedua dia pun terjatuh ke bawah. VIP bertopeng kucing ini sepertinya tertarik atau menyukai kepada Junho. Dan pemain kedua pun juga gagal lagi. Dan di pemain ketiga ini adalah guru matematika yang mengajak Ki-hun untuk bermain di episode sebelumnya. Sebelum lompat dia malah menghitung kesempatan menangnya, dan kesempatan menangnya ini adalah 32%. Lalu dia pun langsung melangkah dengan pedenya, tapi akhirnya dia pun terjatuh juga. Karena waktu semakin mepet, akhirnya pemain-pemain lainnya pun lompat bersamaan, dan di sini pemain 4 pun gugur. Karena tersisa 10 pijakan lagi dan orangnya ada 11 yang ada di pijakan, di sini Ki-hun, Saebyo, dan Sang-woo bisa dibilang 100% bisa melewati permainan ini jika tidak ada yang mengulur waktu. Namun sayangnya orang yang ada di depan, yaitu orang yang sangat percaya Tuhan, dia pun tidak mau melompat lagi dan malah memilih untuk berdoa. Karena terlalu lama, akhirnya pemain di belakangnya pun ingin mendorongnya, namun pemain di belakangnya itu malah yang terjatuh. Saat dia berterima kasih kepada Tuhan, tiba-tiba pemain di belakangnya mendorongnya ke depan sampai terjatuh. Hal ini dilakukan untuk memastikan kaca di depannya itu kaca yang keras atau bukan. Saat Ki-hun akan melakukan lompatan pertama, dia pun bingung memilih kaca yang kiri atau kanan, padahal jelas-jelas yang kiri yang keras. Namun untungnya dia pun dibantu oleh Saebyo untuk memilih yang kiri. Kembali ke pemain yang terdepan. Di sini pemain terdepan pun salah memilih kaca dan terjatuh. Dan sekarang pemain yang terdepan adalah Deoksu. Di tempat para VIP kucing pun menyuruh Junho untuk membuka topengnya. Namun Junho tidak mau membukanya di sini karena bisa ketahuan oleh frontman. Akhirnya dia pun mengajak VIP kucing ke tempat di mana mereka bisa berduaan. Setelah sampai ke ruangan dan mereka bisa berduaan, akhirnya topeng milik Junho dibuka. Dan juga baju milik VIP ini dibuka. Dia pun mengatakan jika kau bisa memuaskanku dalam 5 menit, hidupmu akan berubah. Tapi tiba-tiba Junho pun menodongkan pistol kepada VIP ini dan mengatakan kau harus menjelaskan semua tentang permainan ini kepadaku selama 5 menit jika kau ingin hidup. Kembali ke permainan, Deoksu yang menjadi orang paling depan tidak mau maju karena dia tidak mau mengorbankan dirinya sendiri demi orang-orang yang ada di belakangnya. Akhirnya orang yang di belakangnya pun didorong oleh Hanmi ke Deoksu dan orang itu pun jatuh karena Deoksu memiliki tubuh yang besar jadi dia menang secara fisik dan susah untuk didorong. Akhirnya reuni dari dua pasangan ini kembali. Ya reuni yang kumaksud kalian tahulah ya di episode keempat.
Di sini Hanmi mengatakan bahwa dia akan mengambil alih permainan ini, jadi dia ingin melompat lebih dahulu. Tapi tiba-tiba saat dia satu kaca dengan Deoksu, dia merangkul Deoksu dengan sangat kuat. Bahkan Deoksu yang sangat kuat ini dan mantan gangster tidak kuat melepaskan cengkramannya ini. Hanmi pun berkata bahwa kau akan mati bersama denganku kan? Setelah itu Hanmi pun langsung terjun dari sini bersama dengan Deoksu dan mereka berdua pun meninggal dengan serasi. Waktu permainan ini pun tersisa 3 menit dan pemain di sini tersisa 4 orang, Sangwoo, Saebyok, Ki-hun dan juga seorang orang tua. Orang tua yang ada di barisan paling depan ini adalah orang tua yang sudah 30 tahun bekerja di pabrik kaca. Jadi dia bisa membedakan antara kaca yang keras dan kaca yang tidak tebal. Dan di sini dia pun berhasil menebak kaca-kaca ini. Dia bisa menebak kaca ini melalui cahaya dan juga bunyinya. Dan di sini dia memerlukan sedikit waktu, tapi dia berhasil. Hingga akhirnya tersisa 2 pijakan lagi. Namun para VIP tidak menyukai dengan keadaan ini karena menurut mereka permainan menjadi tidak seru. Akhirnya mereka menyuruh frontman untuk mematikan lampu dan akhirnya orang tua ini tidak bisa membedakan kaca-kaca ini. Lalu frontman mendapatkan informasi bahwa VIP kucing telah pingsan dan penyusupnya telah pergi lagi. Frontman pun langsung pergi ke terowongan para VIP dan di sini dia melihat Junho yang sudah berada di dasar terowongan ini. Kembali ke permainan, kakek ini pun memutuskan untuk menentukan kaca yang mana yang benar dengan cara melemparkan sesuatu. Untungnya Ki-hun masih membawa salah satu kelereng dari permainan sebelumnya. Dia pun melemparkan kelereng ini ke kaca itu, namun dia membutuhkan satu kelereng lagi untuk mengetes suara di kaca sebelahnya. Namun Ki-hun sudah tidak memiliki kelereng lagi. Karena waktu sudah hampir habis, akhirnya Sangwoo pun mendorong kakek ini ke depan dan akhirnya kakek ini pun jatuh dan tewas. Aksi Sangwoo ini membuat Ki-hun dan Saebyok kaget karena yang mereka tahu Sangwoo tidak seperti ini. Namun dengan caranya Sangwoo, akhirnya mereka bertiga bisa melewati jembatan ini. Dan tepat setelah mereka melewati jembatan ini pun langsung meledak dan kacanya pun berterbangan. Mereka bertiga pun terkena dampak dari kaca yang meledak ini. Dan kembali ke Junho, dia pun mengambil salah satu perlengkapan penyelaman dan akhirnya dia pun menyelam ke dalam lautan. Dan tidak lupa juga frontman pun mengejar si Junho. Episode ini pun ditutup dengan kejar-kejaran antara Junho dan juga frontman. Akankah Junho tertangkap ataukah Junho bisa lolos? Kita akan lihat itu di episode selanjutnya. Terima kasih jika kalian sudah nonton sampai akhir, jangan lupa untuk like-nya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Agar video ini tidak kepanjangan, kita akhiri di sini saja. Ciao.